Gabut Wax, pas sekali. Yuk sini kita nonton sama-sama. Gas terus. Oke Wax, kita lanjut lagi Peaky Blinders episode 4, 5, dan 6 Wax. Oke, kita gas dulu episode keempat. Gas. Episode ini dimulai dari si Freddy dan ada Shelby yang menjumpai salah satu ketua geng komunis Wax. Kemudian si Tommy pun sudah mengerahkan mata-mata untuk menyelidiki si Freddy. Tapi memang si Freddy ini licin kali Wax, kayak blood. Tiba-tiba tanpa disangka, kelompok keluarga Lee mulai mengintai di luar markas Peaky Blinders. Dan mereka pun menghancurkan dan menghajar serta menjarah markas dari Peaky Blinders Wax. Jadi mereka ini ceritanya mau balas dendam Wax. Keluarga Lee balas dendam atas ulah Peaky Blinders yang menghantam anggota mereka di acara Billy Kimber. Kalian jangan gitu ya Wax, lebih baik saling memaafkan, apalagi di bulan puasa ini Wax. Kemudian si Tommy langsung mendatangi markas dari keluarga Lee Wax. Jadi mereka mau negosiasi. Siapa tahu bisa win-win solution. Kalau bisa damai, kenapa harus baku hantam? Iya enggak? Dari negosiasi ini Wax, akhirnya mereka pun berdamai dengan syarat yang belum diketahui. Kemudian Inspektur Campbell kembali mendatangi Tommy Wax. Di sini si Campbell mentagih janji dari Tommy untuk memberikan Freddy dan memberikan senjatanya. Yang mana senjata dan si Freddy belum diberikan juga. Jadi si Campbell sudah agak hilang kesabarannya Wax. Sabar ya. Untuk mengobati kemarahan Campbell, Tommy pun memberikan nama anggota komunis yang dijumpai Freddy tadi Wax. Jadi mereka pun langsung datang dan menangkap si anggota komunis tadi Wax. Karena kejadian ini Wax, si Freddy pun ngamuk dan dia makin marah sama keluarga Shelby dan bersikukuh tidak mau pergi dari Birmingham. Freddy, bandel kali kau ya. Udah terima aja napa. Kemudian Wax, Billy Kimber dan asistennya datang ke Small Heath untuk melihat-lihat markas dari Peaky Blinders. Nah, di sini ternyata Billy Kimber itu senang dengan kerja dari Peaky Blinders. Dan mereka pun akhirnya menjalin kerjasama. Dan akhirnya cita-cita dari Peaky Blinders pun terwujud. Judi pacuan kuda mereka legal di mata hukum. Hore! Dalam suasana yang gembira, Tommy pun mengajak Grace untuk membicarakan mengenai tawaran untuk menjadi sekretarisnya. Dan bumbu-bumbu cinta pun mulai bersemi di antara mereka. Yuhu! Di tengah perjalanan, Tommy berjumpa dengan mantan Bondon yang bernama Lizzie. Jadi Lizzie ini yang mau menikah dengan si John. Di sini terlihat Tommy menggoda Lizzie agar dia kembali ke jati dirinya. Tommy, orang udah tobat malah dihalangi. Seperti biasa, Inspektur Campbell pun mengajak Grace untuk memberikan laporan kinerja. Dan Campbell pun menyuruh Grace untuk berhati-hati. Di lain sisi, Tommy pun menjumpai John dengan menjelek-jelekkan Lizzie agar John tidak jadi menikahi Lizzie. John pun terbujuk rayu dari si Tommy.
Di sini John pun kembali menemui Tommy sehingga Tommy pun menguatkan John karena masih banyak cewek di luar sana. Dan akhirnya John pun diajak untuk melakukan bisnis dengan keluarga Lee. Dan para Peaky Blinders bilang bahwa John merupakan orang penting dalam pertemuan ini. Your husband couldn't make it? And when he does, he calls me a fucking shell. Ternyata John ternyata dijodohkan dengan seorang putri keluarga Lee sebagai syarat dari perdamaian keluarga Lee dan keluarga Shelby. Semoga samawa ya John. Dan mereka pun mulai party. Di tengah party yang begitu asik, ada Shelby pun tiba-tiba ingin segera melahirkan. Dan segeralah dia dibawa untuk lahiran. Dalam lahiran tersebut, Tommy pun memberikan izin kepada Freddy untuk menemani ada Shelby lahiran. Baik sekali ya Tommy. Tiba-tiba Freddy pun diciduk oleh polisi. Dalam keadaan ini semua menyalahkan Tommy. Hingga Polly pun menyalahkan Tommy atas apa yang terjadi. Tommy pun bingung. Apa salah awak? Itulah dia episode 4. Oke Wax, langsung aja kita lanjut ke episode 5. Gas. Episode ini dimulai dari ada Shelby yang lagi merajuk Wax karena suaminya ketangkep polisi. Di lain sisi, Tommy tetap bersikukuh kalau Freddy dipenjara bukan karena dia, tetapi gak ada yang percaya. Kasihan si Tommy. Di saat yang bersamaan, Arthur jumpa sama bapak mereka Wax, yang namanya Arthur juga. Mukanya pun mirip-mirip Wax. Jadi keluarga Shelby semua itu gak respect sama bapaknya Wax. Cuma Arthur yang respect sama bapaknya. Karena bapaknya terkenal tukang tipu. Get out. Come on, son. Jadi si Arthur ini Wax, quality time lah dia sama bapaknya ini Wax. Jadi diajaklah mereka ini duel di ring tinju. Tapi bapaknya ini jago juga Wax. Sama barbarnya kayak Arthur. Arthur sampai agak kewalahan ngelawan bapaknya. Dan akhirnya bapaknya ini ngajak untuk ketemuan bicarakan bisnis Wax. Di sisi lain, Tommy didatangi lagi sama pasukan tentara Irlandia yang pengen beli amunisi curian mereka Wax. Yang pada akhirnya Tommy pun setuju untuk menjual senjata kepada mereka dengan harga yang pas. Namanya juga bandit. Tommy pun melaporkan kejadian itu ke Inspektur Campbell dan mereka sepakat untuk bekerja sama menangkap tentara Irlandia itu Wax. Tibalah hari transaksi senjatanya Wax. Di sini Tommy dapat kabar kalau tentara Irlandia bakal melanggar perjanjiannya dan mengkhianati Tommy. Jadi Tommy menyuruh Grace untuk tetap tinggal dan bertindak saat keadaan genting. Dan tiba-tiba Grace pun keluar dan menembaki tentara Irlandia tersebut Wax. Ternyata tentara Irlandia ini emang mau berkhianat Wax. Kalau mereka udah tahu lokasi senjatanya, mereka akan membunuh Tommy di tempat yang sama.
Untung aja firasat Tommy bagus ya. Makasih Grace. Dan kampretnya Wax, Tommy ditipu sama anggota polisi Campbell. Mereka sengaja datang telat agar terjadi korban di kedua belah pihak. Hampir aja Tommy mati Wax. Besok harinya Wax, seperti biasa Campbell menemui anak buahnya si Grace untuk laporan kinerja. Nah, di sini Grace akhirnya melaporkan tentang di mana letak senjata curian si Tommy. Karena si Grace ini diam-diam sudah melakukan penelitian Wax. Tapi si Grace mohon untuk jangan sakiti Tommy dan dia mau pensiun setelah misi ini. Tibalah Inspektur Campbell di tempat senjatanya berada Wax dan dia mengambil semua senjata yang ada. Menang banyak nih Inspektur Campbell. Setelah misi mereka selesai, tiba-tiba Inspektur Campbell tanpa hujan, tanpa badai, dia melamar si Grace. Spontan si Grace pun langsung menolak lamaran itu Wax. Dan Inspektur Campbell pun terlihat emosi dan juga dendamnya membara. Di lain sisi, Archer menemui bapaknya untuk minta kejelasan soal bisnis yang akan mereka kerjakan. Ternyata Archer ditipu bapaknya. Duit untuk bisnis udah habis sebanyak 500 pound. Nasib, udah anak baik, bapak yang bejat. Di sisi lain, Tommy pun juga terlihat pening Wax karena senjatanya sudah hilang. Inspektur Campbell yang sudah menyelesaikan misinya dengan rasa galau mau balas dendam kepada Tommy. Dan dia ingin menangkap Tommy. Dan dia mengerahkan polisi semuanya datang ke Smallhead untuk mengeksekusi Tommy. Bukannya lari, Tommy malah menjumpai si Grace. Dan si Grace yang sangat sedih dengan kejadian itu, dia langsung mengajak Tommy ke rumahnya. Ngapain ya? Inspektur Campbell bersama anak buahnya satu kampung mendatangi bar tempat Peaky Blinders berada. Saat Campbell tahu bahwasannya Tommy ke rumah Grace, Campbell pun langsung membatalkan penangkapan Tommy dan dia sendiri pergi ke rumah Grace. Di depan rumah Grace, Campbell dengan mata kepalanya sendiri melihat Grace dan Tommy berduaan. Sungguh hancur hati si Campbell Wax. Cintanya tak semulus karirnya. Di sisi lain, Arthur yang galau pun bunuh diri. Tapi nasibnya masih beruntung. Talinya pun copot dan dia gak jadi mati. Coy, tobat kau dulu coy, baru mati. Tommy Shelby pun datang menjumpai Arthur. Dia terlihat memberikan dukungan dan support kepada abangnya. Katanya, kalau mau bunuh diri coy, tembak aja kepala kau, langsung mati, pakai gantung diri segala. Dan Tommy pun berkata bahwasanya Inspektur Campbell sudah pergi dari Birmingham dan mereka pun terbebas dari buruan polisi. Jadi kabar baik ini rupanya ya. Dan mereka pun terlihat bahagia. Yuhu. Itulah dia Wax, Peaky Blinders episode ke-5. Nanti kita lanjut episode ke-6 Wax, gas. Episode 6 dimulai dari Inspektur Campbell yang mendatangi tempat toko jahit para pejabat Wax.
Dia datang bukan untuk jahit baju, tapi mau pijit plus-plus di belakang tempat jahit bajunya. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Tommy juga datang ke tempat jahit itu. Lantas bos tukang jahit kasih tahu Tommy kalau ada Campbell di dalam sini. Dan Tommy pun menemui Inspektur Campbell. Dalam pembicaraan mereka, Inspektur Campbell bilang kalau dia sudah patah hati. Tetapi hari ini Tommy juga pasti akan merasakan hal yang sama. Apa maksudnya ya? Di sisi lain, Polly Gray datang ke rumah Ada Shelby untuk silaturahim sambil curhat. Di saat yang sama, Freddie Thorne yang berada di penjara lagi galau dan didatangi seorang opsir polisi. Di lain tempat, Churchill sedang memberikan penghargaan kepada Campbell dan juga dia memberikan penghargaan kepada Grace. Di sini terlihat Peaky Blinders sangat berbahagia karena hari ini mereka akan pergi ke tempat pacuan kuda Billy Kimber. Rencananya mereka akan bersekutu dengan keluarga Lee untuk mengkudeta Billy Kimber sebagai bos pacuan kuda di Birmingham. Di saat Freddie Thorne sedang di bawah oleh opsir yang tadi, Peaky Blinders sedang bersiap-siap untuk menghadiri acara pacuan kuda Billy Kimber. Tiba-tiba, Danny pun datang untuk menyelamatkan Freddie Thorne dari penjara. Di tengah persiapan ke acara Billy Kimber, Tommy pun menyempatkan diri untuk berbicara empat mata dengan Grace. Di sini, Tommy berjanji akan memberikan kebahagiaan kepada Grace setelah dia dapat mengambil alih bisnis Billy Kimber. Tapi entah kenapa muka Grace nggak ada seneng-senengnya, seperti ada udang di balik bakwan. Dan tiba-tiba rekan Tommy berkata bahwa pasukan Billy Kimber datang beramai-ramai untuk menyerang Smallhead, markas Peaky Blinders. Keluarga Shelby pun bertanya-tanya siapa kira-kira yang membocorkan kudeta kepada Billy Kimber. Ternyata si Grace adalah kibus yang membocorkan rencana mereka. Grace, kampret juga. Para Peaky Blinders pun langsung berkumpul bersiap siaga mengumpulkan segala perlengkapan dan senjata untuk menghadapi Billy Kimber. Walaupun tenaga dan pasukannya hanya sedikit. Kepala polisi Birmingham pun melaporkan kejadian perang antar geng kepada Campbell. Tetapi Campbell tetap tidak mempedulikannya, seakan membiarkan kejadian tersebut. Di tengah kegalauannya, Tommy benar-benar tidak menyangka bahwasannya dia dikibuli oleh Grace. Makanya Wax, hati-hati sama musuh yang ada dalam selimut. Akhirnya pasukan Billy Kimber pun tiba dan Peaky Blinders pun siap siaga menghadapi mereka. Walaupun perlengkapan dan anggota mereka lebih sedikit dari pasukan Billy. Billy Kimber dan pasukannya seakan-akan yakin bakal menang 1000% dan tiba-tiba
Ya, Freddyton pun sudah berada di tengah-tengah pasukan Peaky Blinders dengan membawa senjata terbaru. Dan di tengah pertempuran, tiba-tiba ada Shelby merusak suasana. Di tengah suasana yang sedang teralihkan, Billy pun menembak Tommy beserta Danny yang menyelamatkan Tommy juga ikut tertembak. Dalam rasa sakit akibat tembakan, Tommy masih sempat menembak kepala Billy sehingga dia mati seketika. Dan anak buah Billy pun kebingungan sehingga mereka takluk terhadap keluarga Shelby saat itu juga. Di sisi lain, Grace pun terlihat mendatangi Inspektur Campbell sekali lagi sebagai salam goodbye. Para keluarga Shelby dan juga anggota Peaky Blinders pun terlihat berbelasungkawa atas aksi heroik Danny sehingga dia tewas dalam pertempuran antar geng tersebut. Kasian kali lah Danny ini Wax, udah sering kesurupan, mati pula. Lah. Setelah itu, Peaky Blinders pun mulai berpesta. Mereka merayakan kemenangan atas Billy Kimber. Tanpa diduga dan disangka, Tommy mendatangi Grace ke rumahnya. Dan terlihat Grace menawarkan beberapa opsi kepada Tommy untuk ikut dengannya ke New York. Mendengar pernyataan Grace, Tommy pun galau antara ikut ke New York atau tetap tinggal mengurus bisnisnya. Dan pada akhirnya ya, terdengar suara tembakan dan season 1 pun selesai. Jangan lupa di subscribe ya channel ini Wax. Dan jangan lupa juga di share ke kawan-kawan kalian biar Wak Gabut semangat. Sampai jumpa lagi, bye-bye.